Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyumanmu di depan saudaramu shadaqatun, merupakan sedekah. Di muka saudaramu maksudnya di depan. Tabassumuka, senyumanmu, fi wajhi akika, di muka saudaramu, maksudnya di depan saudaramu, shadaqatun, merupakan sedekah. Wa amruka bil ma'rufi, dan perintahmu bil ma'rufi, kebaikan. Wa nahyuka, dan laranganmu anil mungkari, dari kemungkaran, shadaqatun, merupakan sedekah. Dan ini semuanya tanpa modal kecuali badan kita ini. Jadi kita ini untuk beli surga ini cukup dengan modal badan dan waktu kita ini. Sampai sedekah materi pun itu sebetulnya tanpa badan dan waktu kita kan gak akan bisa. Di markasnya amal ya diri kita ini. Maka kalau orang katanya gak bisa amal karena materi, ini berarti orang yang sedang kebingungan. Dia ini gak paham dia ini materi. Maksudnya dia ini siapa dan materi yang di luar badan dia itu siapa. Akhirnya menganggap materi yang di luar badan dia sebagai maksud. Kemudian dia sendiri malah diabaikan wujudnya. Saya masih kesulitan nunggu lunas hutangnya. Ya kalau lunas. Saya masih sumpah belum laku nikah. Ya kalau laku. Akhirnya hidupnya itu menjadi melayang-layang di dalam dunia yang menghabiskan umur minimal. Dalam dunia fantasi. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardhid dhalalati laka sadaqatun. Dan penunjukan darimu kepada seorang laki-laki fi ardhid dhalalati, di tempat sesat. Ardh ini bumi, ad-dhalalah sesat, maksudnya di tempat yang dia tersesat di situ itu. Laka sadaqatun, bagimu merupakan sedekah. Wa imatatukal hajara wasyauka wal 'azma 'anit tariqi laka sadaqatun. Dan kamu menyingkirkan batu, wasyauka, dan duri, wal 'azma, dan tulang, 'anit tariqi, dari jalan. Laka sadaqatun, bagimu adalah sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqatun. Dan menuangmu diambil dari wadahmu, dituangkan di wadah saudaramu, bagimu merupakan sedekah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, wa Ibnu Hibban wa zada, dari Ibnu Hibban menambahkan, wa basaruka lirrajulir radiil basari laka sadaqatun. Dan ngelihatmu untuk laki-laki yang pandangannya lemah. Ar-radi itu artinya lemah. Wa basruka lirrajulid dha'ifil basari. Ada orang minnya 12 soalnya. Ada orang matanya ada kelemahan, kemudian kamu menggunakan pandangan kamu untuk laki-laki itu. Kamu tuntun atau kamu tunjukkan sini. Ini wa basruka lirrajulir radi al-basar. Laka sadaqatun, bagimu merupakan sedekah. Allah. La ilaha illallah. Alangkah mudahnya kalau Allah sudah pilih seseorang untuk selalu 24 jam mendapatkan keuntungan. Jadi kalau Allah nggak tolong, orang tuh waktunya berlalu tanpa ada kemajuan, bahkan kemerosotan, bahkan kerugian, bahkan kecelakaan.
Wa an Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kami kaum merupakan satu kaum min ahlil badiyati dari penduduk al-badiyati daerah-daerah Sahara. Badiyah ini bisa berarti juga desa-desa yang jauh dari orang-orang kota. Wong Badui, wong duwe so Badui ya Badiyah. Fa'allimna syai'an maka ajarkanlah kepada kami sesuatu yang fa'unallahu bih yang Allah memberikan manfaat kepada kita bihi dengan sesuatu itu. Faqal maka Nabi bersabda la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sungguh jangan, kurang lebih begitu itu nentau ketakilah. Sungguh jangan engkau meremehkan dari kebaikan sesuatu apapun. Di kebaikan itu jangan ada yang diremehkan. Karena kebaikan adalah satu perbuatan yang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Khalik kita. Enggak ada yang kecil kebaikan. Dan nanti yang diterima dari sekian kebaikan yang kita usahakan itu yang mana kita juga enggak tahu. Maka diceritakan ada seorang ulama mimpi ketemu Imamun Nahwiyin, ketemu dengan pimpinannya ahli nahwu yaitu Sibaweh. Imam Sibaweh. Sib itu artinya apel, weh itu aroma. Di Sibaweh itu yang beraroma apel. Mungkin weh artinya itu artinya aroma. Marduweh, Sibaweh, terus siapa lagi itu bahasa Persia. Ketemu beliau ketika mimpi. Maka ditanya oleh temannya, Tuan, bagaimana nasib Tuan di akhirat sana? Dia bilang, Masya Allah, semua amalku kebaikan yang gede-gede itu semuanya ternyata belum diterima oleh Allah. Saya diterima amalan saya ini, amalan yang benar-benar enggak saya sangka. Apa itu? Saya berpendapat dalam ilmu nahwu bahwa a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Ma'rifatnya isim ma'rifat yang tertinggi kemakrifatannya, begitu jelas-jelasnya itu adalah Allah. Maka Allah ampuni saya gara-gara tulisan saya a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah. Ini bukan berarti amalan beliau yang lain tidak diterima, kata ulama-ulama yang husnudzon. Maksudnya orang itu enggak tahu amalan mana kebaikan yang akan jadi asbab ridhonya Allah. Maka jangan ada yang ngeremehkan kebaikan. Yang gede-gede enggak diterima, saya tak ngamalkan yang kecil-kecil Pak, siapa tahu itu yang diterima. Yang gede aja belum tentu diterima, apalagi yang kecil-kecil saja. Ada lagi yang ketemu dengan seorang alim besar. Ditanya, apa nasib kamu di akhirat sana? Masya Allah, semua dosa saya dimaafkan oleh Allah gara-gara saya pernah mengikram seekor lalat. Yang diikram bukan kok hewan yang berharga, lalat. Lalat yang jadi sindiran bagi orang yang enggak punya adab. Man laisa lahu adabun fahuwa dzubabun. Orang yang enggak punya adab itu seperti lalat. Mau orang soleh, solihah, mau orang alim, alimah, siapa aja dihinggapi semua, enggak punya adab. Katanya lalat itu diciptakan oleh Allah di antara hikmahnya biar semua orang itu enggak ada yang bisa sombong.
Mau raja, mau rakyat, semuanya pernah dihinggapi lalat. Saya tengah-tengah mutolaah nulis-nulis, ada lalat mampir saking hausnya, pengen minum dari tintaku, tak biarkan. Akhirnya lalat itu minum tinta itu. Ternyata Allah ridho dengan perbuatan saya, terus Allah memaafkan kekurangan-kekurangan saya. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustaqi, walaupun sesuatu tadi adalah engkau menuangkan, diambil dari wadahmu, kamu tuangkan di wadahnya orang yang minta air atau minta minum. Walau an tukallima akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun, walaupun sesuatu tadi adalah kamu berbicara dengan saudaramu, sedangkan mukamu ke arah dia, mumbasitun, berseri. Membasit itu berseri atau ramah. Orang kadang-kadang bicara juga dengan temannya, tapi mukanya itu lebih kecut daripada ketiaknya. Innalillah. Jadi gandeng ya ora, mesem ya ora, ngewahi dhuwit ya ora, ngekrom ya ora. Iki jane koncone monster gitu ya. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, wa isbalal izari, mengelembrehkan, memanjangkan sarung sampai tempat yang tidak diridhoi, sampai bawah mata kaki, di antara maksudnya isbal. Karena itu secara agama tidak diridhoi, tidak baik. Kecuali kalau orang berbuat itu nggak sengaja, seperti Sayyidina Abu Bakar karena beliau kurus, kadang-kadang melorot-melorot, nggak sengaja. Karena di antara gayanya manusia yang tidak diridhoi Allah sejak dulu dan sampai sekarang pun belum habis-habis adalah pakai baju yang bagian bawah itu sampai di bawah mata kaki, bahkan sampai ke tanah, nyeret-nyeret sampai ke tanah. Kita lihat model baju yang begitu itu, model pakaian begitu selalu ada aja, karena memang itu sudah disabdakan Nabi, memang itu diantara ujiannya manusia, begitu selalu ada aja. Fa innahu, maka sesungguhnya memanjangkan sarung sampai tempat yang tidak sesuai, minal makhilati, adalah bagian dari kesombongan. Sombong itu apa ya Rasulullah? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran, dan kesombongan adalah merendahkan orang-orang, merasa lebih tinggi dari mereka. Dan Nabi sudah bersabda isbalul izar enggak baik, kok kita terus isbalul izar berarti ya nolak kebenaran toh. Mana saya sombong Pak, saya isbal tuh hati saya bersih. Kalau memang bersih kan kamu nurut pada Rasulullah tuh. Enggak nurut ini menunjukkan enggak bersih itu. Wala yuhibbuhallah, dan tidak mencintai kesombongan itu Allah. Masya Allah. Wa ini mru'un syatamaka, dan kalau ini di sini ini diartikan kalau aja. Wa ini mru'un, dan kalau ada seseorang syatamaka, dia mencaci kamu, bima ya'lamu fika, dengan sebab perkara yang dia mengetahuinya di dirimu. Jadi kalau ada orang mencaci kamu dengan cacian yang memang tuh aib itu ada pada dirimu, kamu bolosan, kamu punya hutang nggak bayar, ya tenan kabeh loh. Kamu nggak pernah mandi, kecut pol, bener ya? 3 sudah bener. Kamu nggak laku kawin, bener. Kamu weselnya nggak digunakan untuk bayar maslahat, tapi untuk kuliner, bener. Kalau ada orang nyaci kita dengan apa yang dia ketahui di dalam diri kita, memang itu. Terus jangan karena emosi kita malah nyaci dia tanpa ilmu.
Di nyaci pun tuh ada adabnya. Jangan nyaci tanpa ilmu. Fala tastimhu, maka janganlah kamu ganti mencaci dia bima dengan cacian ta'lamu fihi, yang kamu tahu perkara tersebut fi ada dalam dia. Kalau kamu tahu aib-aib dia, jangan kamu balas, ganti mengungkap aibnya. Apalagi kalau aibnya tidak ada, ya jadi berarti jadi fitnah. Ya, kamu juga bolosan sama dengan saya, kamu juga. Nah. Jadi kalau orang itu dicaci, walaupun yang nyaci itu sama-sama profesinya, janganlah dibalas. Apalagi kalau yang nyaci itu kita tidak tahu aibnya. Oh, Masya Allah. Ini berarti ada utusan dari rahmatnya Allah. Hambanya Allah diutus kepada saya untuk menegur saya. Semuanya kan nggak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Fa inna ajrahu laka, maka sesungguhnya pahala dia laka untukmu. Fa inna ajrahu laka, maka sesungguhnya pahala dia laka adalah untukmu. Wa wabalahu, dan kerugiannya mencaci, ala man qalahu adalah atas orang yang mengatakannya. Dia mencaci kamu tuh rugi sendiri. Tetapi kalau kamu dicaci sabar, kamu dapat pahala. Yuhu, kembali pada cacian aja lah. Fa inna ajrahu, maka sungguhnya pahalanya dicaci laka adalah untukmu. Wa wabalahu, dan kerugiannya mencaci, ala man qalahu adalah atas orang yang mengatakannya. La ilaha illallah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahhahu wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa hadza lahu firadun Nasa'i faqala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sungguh jangan kamu meremehkan dari kebaikan sedikit pun, sesuatu apapun, ang ta'tiyahu, untuk kamu mengerjakannya. Jangan kamu rendahkan dari kebaikan sesuatu apapun untuk kamu mengerjakannya. Jangan merasa kebaikan ini remeh, ini gak perlu saya kerjakan, jangan. Walau angtahaba silatal habli, walaupun kamu memberikan sembungannya tali. Kalau tali kan masih lumayan, hanya sembungannya tok yang kamu berikan, itu pun bagian dari kebaikan. Walau antufriqa min dalwika fi ina'il mustaqi, walaupun kamu menuangkan dari wadahmu, dituangkan di wadahnya orang yang minta air. Walau angtalqa akhaka wa juga basitun ilaihi, walaupun kamu ketemu dengan saudaramu sedangkan mukamu ramah kepadanya, berseri kepadanya. Walau angtu'nisal wahsyana, walaupun dengan kamu menghibur al-wahsyana, orang yang sedang sedih, orang yang sedang gundah gulana, kamu hibur dia menafsika dengan dirimu. Mau ngekrom buah juga enggak punya, mau ngekrom apa enggak punya, kamu hibur, tenang aja, Belanda masih jauh, enggak usah terlalu susah. Semua yang menyusahkan itu mesti ada hikmahnya. Untuk diri kita ini mentarget diri kita. Janganlah mengharap makhluk untuk menghibur kita. Tetapi kalau kita melihat teman kita sedang susah, hiburlah dia. Karena itu adalah pahala bagi kita. Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita ini selalu cari pahala. Jangan terus pengennya kita itu dijadikan tempat pahalanya orang lain. Dihibur, dihormati, diikram, dimuliakan. Yang berpahala kan orang lain. Yang itu semua itu belum tentu berpahala. Orang yang dimuliakan belum tentu berpahala, yang memuliakan pasti berpahala. Orang diikram belum tentu berpahala, tapi yang mengikram berpahala. Orang yang menghibur saudara muslimnya pasti dapat pahala, yang dihibur belum tentu. Nah, kadang-kadang orang itu kebalik, nafsunya mengajak untuk cari yang enggak berpahala, dan cari mutu-mutu rendah itu. Pengennya disayang, pengennya diberi, pengennya difasilitasi, pengennya diperhatikan, pengennya disanjung. Kayak ini ganjarannya kabeh.
Akhirnya kita ini kalau nggak ikut arahan agama tuh perasaannya enak ternyata ruginya pol. Walau angtahaba asyis'a, walaupun kamu memberi tali terumpah, perkara yang sederhana. Wa 'anil Hasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, inna minas shadaqati, sesungguhnya termasuk bagian dari sedekah, ang tusallima 'alan nas, kamu mengucapkan salam kepada para manusia, wa anta taliqul wajhi, sedangkan engkau berseri mukanya. Jadi bukan hanya sekedar salam sambil muka kita berseri. Ini kita telah masuk hari pertama dari Dzulhijjah. Maka bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan kita, karena 10 awal dari Dzulhijjah ini merupakan hari-hari khusus selama 1 tahun, yang mana ya hanya 10 hari itu harinya. Ada pahala khusus yang tidak didapatkan kecuali di 10 hari Dzulhijjah. Ini dalam Majar Rabi halaman 157 diceritakan, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk disembah di dalam hari itu melebihi 10 Dzulhijjah. Puasa 1 hari di hari itu disamakan dengan puasa 1 tahun. Di setiap hari dari Dzulhijjah seperti 1 tahun. Dan sholat setiap malam dari 10 Dzulhijjah disamakan dengan sholat malam ketika malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah dikatakan mengenai 10 hari Dzulhijjah, setiap hari harganya seperti 10 hari. Dan pas hari Arafah, hari ke-10, hari ke-9 ya. Kalau ke-10 kan sudah hari raya kan ya. Hari ke-10 ya. 10 ya. Arafah hari ke-10. 9 ya. Hari ke-9 ya. Hari ke-8-nya Tarwiyah. Dan hari Arafah, hari ke-9 Dzulhijjah seperti 10.000 hari dalam keutamaan. Diriwayatkan lagi oleh Imam Baihaqi dan Abu Syekh dari Auza'i, beliau mengatakan dari Nabi SAW bahwasanya beramal di hari-hari 10 Dzulhijjah seperti bertempur fisabilillah, yang siangnya puasa dan malamnya dia berjaga. Kecuali kalau orang itu mati syahid, baru mungkin bisa melebihi amalan 10 hari Dzulhijjah itu. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Di antara arahan agama adalah tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah, amal di dalamnya melebihi 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Sehari seperti setahun. Maka di samping Arafah, kita bagaimana puasa 10 hari ini kalau bisa semuanya. Insyaallah.